Dimatiin tuh. Oke, selamat pagi. Ya, ternyata ini tadi mic-nya belum nyala. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, oke, Pak. itu ya. Tunggu sebentar ya. Halo. Ya, di baru ini ya. Oke, jadi itu saya sudah mengupload materi tentang ini ya. Tentang ininya kita nanti mulai jam 10.10 lewat aja ya. Jadi kadang kelas sebelumnya tuh masih lanjut gitu soalnya. Kayaknya MPI Barrier ya sudah saya ini upload di sana dan contoh codingannya di sini ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang MPI Barrier mau ditanyakan secara lisan silakan ya. Ini saya lihat udah banyak pertanyaannya. Sorry belum sempat saya jawab satu-satu ya. Rencana ini ya saya bikin video aja ya, bikin video aja satu-satu tentang pertanyaan di sini gitu ya. Apa namanya sekalian saya ketik juga jawabannya itu supaya ini ya saya bisa apa namanya lebih leluasa gitu. Soalnya kalau jam-jam pagi gini sambil gini sambil ngajak anak juga soalnya gitu ya. Oke, itu barangkali ya. Ya, oke, itu ya. Jadi itu ya, apa namanya, minggu lalu lumayan banyak diskusi ya di kelas A ataupun kelas B ya. Oke, jadi ini ya, saya juga sudah bahas lagi berisik sekali di luar. Ini kondisinya, emang paling kalau bisa itu di kampus gitu ya, di kampus emang ini susah sekali kalau misalnya di di rumah itu ya. Oke, ini juga ya pipeline-nya untuk tugas pertama itu. Ya tapi jangan dikerjain dulu tugas pertamanya karena fiturnya belum saya jelasin semua gitu ya, minggu depan saya jelasin send and receive ya. Jadi ada cara penggambarannya bebas itu ya jadinya. Jadi kita menyebut, proses apa aja yang di sana, yang bagus yang ini gitu ya, jadinya 1 sampai ke N gitu. Berarti semua, kalau misalnya 0 berarti 0 aja, kalau 1 sampai N berarti semua gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini, N-nya saya ganti dengan 3 gitu misalnya berarti 1, 2, 3 aja yang proses. Jadinya kalau misalnya prosesnya pas 3 ya berarti semuanya, tapi kalau misalnya prosesnya adalah 6 berarti, eee, 4 sama 5-nya tidak terlibat gitu ya, misalnya seperti itu, ya. Itu barangkali ya. Jadi itu juga di video saya jelasin juga kenapa, ini ya, if terakhirnya di sini bukan dibikin elif lagi gitu ya. Jadinya, seperti itu ya. Terus juga di sini ada flash equal true itu tujuannya supaya ngeprint-nya mau mengikuti, urutan gitu. Jadinya ngeprint itu diprioritaskan terakhir oleh MPI sehingga, apa namanya, barrier-nya tetap jalan walaupun tidak itu flush sama itu, tapi, apa namanya, nanti, ini ya, apa namanya, akan Eee, jadi kalian bisa coba kalau flush-nya dihilangin jadinya seperti apa, nanti nge-print-nya dia tidak akan berurutan seperti ini. Jadinya bisa kita lihat berapapun prosesnya session 1, 1, 1, 1, rank-nya bisa acak ya, rank-nya bisa acak tapi, session 2-nya session 1 dan session 2-nya tetap berurutan gitu ya, gitu ya. Jadi itu mungkin fitur apa namanya, MPI yang paling basic yaitu, apa namanya, yaitu, ini ya MPI barrier. Jadi, ini cuma kode bohongan ya, kumpulin data terus apa namanya, session 1 dari ini tuh tidak upload data juga upload bohongan, kumpulin data juga kumpulin bohongan, tapi, ke depan kita bikin yang beneran gitu ya. Ini kurang lebih,
di sana, jadinya nggak selalu harus paralel, jadinya, di sana juga yang saya maksud di pertemuan pertama itu jadinya ada kalanya biarin sendiri gitu ya, jadinya, untuk apa keempat-empatnya mengumpulkan data gitu misalnya, jadinya, apa namanya, misalnya mengakses data dari database gitu misalnya, kalau emang datanya sama, lebih baik misalnya satu proses saja yang, apa namanya, yang melakukan pengumpulan data, habis itu, datanya itu di-share intern proses gitu ya, itu akan jauh lebih cepat karena nanti komunikasinya antara RAM aja gitu, tidak lagi semua proses mengakses hard disk gitu ya. Jadinya di mata kuliah operating system tentunya kan diajarin ya, jadinya apa namanya, bedanya RAM sama ini kan ya, lemari, sama hard disk gitu. Kalau saya mengumpamakannya meja kerja sama lemari gitu. Kalau hard disk itu, apa namanya, lemari gitu ya. Apa namanya, kalau RAM itu meja kerja gitu. Jadi kalau makin gede meja kerjanya makin, ini ya. Tapi butuh prosesor yang besar juga kalau RAM-nya besar gitu ya, karena untuk mengakses apa namanya, meja yang besar harus multitasking juga di sana gitu ya. Ini RAM itu bukan kemampuan untuk melakukan multitasking, tapi, apa namanya, kemampuan untuk menyimpan banyak data atau program gitu ya dalam apa namanya, memori yang akses cepat ya. Jadinya kalau misalnya, SSD itu apa gitu ya, mungkin kalau perumpamaannya SSD itu lemari yang lebih gampang diakses gitu ya, mungkin lebih lebih cepat mungkin diklik langsung kebuka gitu, misalnya seperti itu ya, sana ya, seperti itu. Oke, jadinya tidak kalau kalau SSD kan tidak ada jarumnya gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau hard disk masih ada jarumnya, jadinya masih jarumnya berputar untuk melihat, lokasi penyimpanan data gitu. Sana yang bikin hard disk itu masih, lama gitu ya, khususnya untuk gaming gitu misalnya ataupun proses, ini ya, machine learning yang mengproses data besar gitu misalnya, itu juga ya. Permisi Pak, mau Iya nanya. iya Yang silakan. untuk kumpulin data itu biasanya data yang kayak gimana yang bakalan diolah yang kayak di session rank ini, data kayak gimana, Pak? Oke, Saya agak bingung soal pengaplikasian datanya nggak bisa tervisualisasikan, Pak. ya, itu nanti saya akan jelasin ya, nanti akan saya jelasin di salah satunya nanti melalui, ini ya, apa namanya, web scraping gitu ya, sama machine learning ya. Jadi datanya nanti, di bagian machine learning jadi di ini ya, di apa namanya, di pertemuan terakhir-terakhir itu baru saya jelasin nanti gitu ya. Ini kalau web scraping itu nanti saya jelasin gimana ngumpulin data nya itu pakai banyak proses gitu. Tapi kalau dalam machine learning, ngumpulin, datanya itu, satu proses saja gitu ya. Jadi proses datanya berupa apa? Datanya bisa berupa relational database seperti MySQL, terus, bisa berupa, CSV gitu misalnya comma separated value, eee, file Excel atau bisa berupa data JSON gitu misalnya, jadinya semua jenis data bisa, data apapun bisa selama, bisa dikenali oleh, Python gitu ya, seperti itu. Ya, kalau bagaimana cara akses datanya yang kita bahas di awal-awal, eee, akan banyak yang ketinggalan di apa namanya, fungsinya barrier aja, bingung gitu mungkin masih ada. Jadinya kalau kita fokusnya dialihkan ke gimana cara ininya, kumpulin data. Jadi ini kalau ini ya emang tidak ada visualisasinya karena ini benar-benar cuma nge-print, kumpulin data gitu aja seperti itu ya. Ini misalnya kalau datanya sudah jadi satu di, apa namanya, data yang sama mau diproses barengan gitu misalnya, di MySQL misalnya, cukup satu, tapi MySQL juga memungkinkan banyak proses mengakses, banyak data sekaligus gitu ya. Jadi misalnya, kalau di MySQL itu kan ada query gitu ya, jadinya query-nya misalnya, data dari data 2001 gitu misalnya diakses oleh proses nol, data 2002 diakses proses satu, data 2003 diakses proses, 3, dan seterusnya gitu. Misalnya kalau 10 proses bisa sampai, apa namanya, 2011 gitu ya misalnya ya, karena mulai dari 2001 tadi saya bilang kan gitu ya, 2011. Nah, seperti itu ya, itu maksudnya. Jadinya data yang dimaksud di sini bisa data apa saja ya, bisa data apa saja,
Dan kalau saya jelasin datanya apa, nanti malah jadi tutorial Python lagi gitu. Ya, yang saya harapkan semua, paham fungsi barrier-nya ini gitu ya, seperti itu. Dan, ini misalnya barrier-nya itu harus di semua proses jumlahnya sama ya, jumlahnya sama jadinya kalau misalnya di 0, 3 dan proses lain juga harus 3. Kalau misalnya barrier-nya ketinggalan satu gitu ya, ketinggalan satu. Dia akan error looping ya. Jadinya kalian harus menghentikannya pakai ini ya, pakai stop ini. Sehingga, apa namanya, harus benar-benar hati-hati di sana gitu ya. Itu barangkali ya bisa menjawab ya. Halo, ada lagi pertanyaan lain barangkali? Jadi, MPI ini bisa diaplikasikan di, apa saja sebanyak kemampuan, bahasa pemrograman. Jadinya MPI ini bisa jalan di C, C++, Java, Fortran ya, Fortran saya nggak pernah pakai ya, dan terakhir Python ya. Jadi semua kemampuan Python itu bisa dikolaborasikan dengan, MPI ini. Jadinya apa namanya, MPI itu kan, Python itu kan termasuk bahasa pemrograman yang aksesnya sangat luas ya. Aksesnya sangat luas mulai dari database sampai file seperti JSON dan lain-lain, hingga, apa namanya, big data ya, big data seperti yang framework-nya Hadoop nanti kalian, ambil semester depan barangkali ya di mata kuliah big data, itu juga bisa di-MPI-kan gitu ya, macam-macam. Jadinya, data yang bisa diakses itu ya ini ya, data yang nggak terbatas, selama kemampuan akses data daripada, ini ya, apa namanya, bahasa pemrograman. Tentunya, untuk misalnya baca JSON gitu perlu library khusus kadang-kadang ya, supaya mempermudah misalnya, nanti, di mata kuliah big data nanti kalian akan kenalan dengan Pandas gitu ya misalnya, di sana ya, di sana bisa dikolaborasikan dengan pemrograman paralel, ya. Tapi di sini, di mata kuliah saya akan fokuskan di web scraping sama, apa namanya, machine learning untuk aplikasinya, untuk tugas besar berkelompoknya ya, dan nilai UAS-nya juga itu semua lengkap. Itu kenapa, karena di sana ada 2 kasus yang sangat unik, yaitu kalau machine learning itu bisa, ini ya, apa namanya, datanya satu dikumpulin dan disebar antar proses, tapi kalau misalnya yang apa namanya, web scraping itu, ini ya, ngumpulin data dari internet, jadinya itu justru, banyak menggunakan proses dalam pengumpulan datanya. Bisa jadi pemrosesannya justru dijadikan satu gitu ya. Jadinya tentunya akan banyak meninggalkan pertanyaan sampai sini gitu ya untuk aplikasinya, tapi, kalau pingin buru-buru silakan ditonton videonya yang di playlist itu ya, playlist pemrosesan paralel sudah saya jelasin sampai, web scraping di sana, tapi tentunya nanti saya akan bikin ulang beberapa materi untuk per tahun ini gitu ya. Jadinya silakan ditonton di sana. Apa namanya, rencana juga sebagai tambahan jadinya saya 3 kali, ngajar pemrosesan paralel. Kalau kalau pemrosesan paralel yang pertama saya, masukkan ini ya, masukkan, apa namanya, cara mengakses MySQL sama, MQTT gitu. Tapi di kali kedua saya hilangkan gitu, tapi rencananya saya ini ya, apa namanya, mau bikin video juga tapi di luar materi ini. Jadi misalnya ada yang tertarik, bisa tonton videonya dan bisa nyoba skripnya gitu ya. Tapi tidak ada hubungannya sama, perkuliahan semester ini gitu, untuk pengetahuan tambahan aja gitu ya, seperti itu barangkali. Oke, itu ya. Ada yang sudah nyoba MPI barrier-nya? Izin bertanya, Pak. Ya? Apa namanya, bedanya kalau misalnya kita masukin, if com.rank sampai dengan 2 itu yang setelah di dalam else-nya itu kenapa deh, Pak? Maksudnya, kan dia menghalang gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita masukin lagi ini berarti dia, nggak jadi penghalang gitu, Pak, apa gimana? Maksudnya kan barrier itu, penghalang gitu dalam proses gitu.
Gimana? Apa namanya, maksudnya buat apa kita masukin yang ini Pak, rank upload data nih? Kan berarti dia sudah selesai apa namanya, menghalang gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita masukin ini nih, berarti lagi dia Nah, proses datanya Pak untuk upload itu? oke, ini, apa namanya, jadi jangan dipertanyakan ini tujuannya apa gitu ya. Tujuannya ya tidak ada gitu ya, tidak ada kenapa di-upload lagi gitu, tidak ada. Karena ini kan cuma, ini ya, untuk, apa namanya, untuk, nyoba-nyoba aja gitu ya, nyoba-nyoba bahwa, bisa loh gini, apa namanya, terakhir, hanya satu proses. Jadinya saya ini cuma ingin mensimulasikan 3 session, yaitu, apa namanya, session pertama, session 0, kumpulin data, terus session ke-1 dan kedua gitu, semua proses terlibat selain 0, terus yang terakhir, apa namanya, hanya satu proses, tapi bukan 0, yaitu 2 yang terlibat gitu ya. Cuma pengen mendemonstrasikan itu saja. Jadinya, apa namanya, jadinya kalau proses yang lain-lain itu, yang tidak terhalang barrier itu bisa setelah barrier terakhir juga ditulis tidak apa-apa gitu ya. Seperti itu barangkali, itu maksudnya? Iya, baik, terima kasih Pak, Iya. udah. Ya, jadinya, ini ya, apa namanya, jangan dianggap serius, ini proses ngapain gitu ya, belum kita sampai sana bahasnya, yang penting, fungsi barrier, paham dulu gitu ya. Makanya saya pinginnya pelan-pelan karena supaya, apa namanya, ini, benar-benar semua paham sehingga waktu UTS tuh semua bisa merancang pipeline yang, unik-unik gitu loh, ya. Kalau misalnya ini saya cepet-cepet gitu ngasih semua materi sekaligus gitu, misalnya semua fungsi MPI di satu pertemuan gitu, yang rajin bakal enak gitu, cepet, tapi, apa namanya, ada aja yang ketinggalan biasanya gitu kan ya, ada aja yang ketinggalan. Dan yang ketinggalan tuh ujung-ujungnya, nunggu temennya selesai, habis itu, apa namanya, eee, ngedit-ngedit punya temen, seperti itu yang kalau pengalaman saya tuh jadi mahasiswa juga seperti itu ya, seperti ini. Apa namanya, jadinya kalau kalau yang pingin belajar lebih lanjut bisa cari di YouTube saya gitu kan, sana ada playlist pembahasan paralelnya bisa coba-coba yang lain. Tapi emang send and receive saya belum sama broadcast saya belum ini ya, saya belum bikin videonya. Ya mungkin, minggu ini ya saya coba buat. Ya, gitu. Oke. Jadinya, ini ya, apa namanya, mungkin sekarang saya infokan juga, kalau kalian baca RTM-nya itu kan ya, apa namanya, di UTS, tugas UTS itu kita nggak bahas, ini ngapain gitu ya, ini ngapain. Pokoknya kita buat pipeline yang seunik mungkin gitu ya, seunik mungkin, dan itu bisa jalan dan bisa diprogram, gitu aja dulu, ya, gitu aja dulu. Eee, itu programnya untuk apa, itu kita bahas setelah UTS dan nanti tugas kelompoknya yang kita bagi nanti, yang tertarik web scraping silakan ambil web scraping, yang, apa namanya, machine learning silakan ambil machine learning gitu. Jadinya kita berbicara efisiensi daripada kerja programnya itu setelah UTS gitu ya, karena sudah ada bidang terapannya langsung di sana yaitu web scraping atau web crawling, dan ini ya, apa namanya, eee, machine learning gitu kan ya, sana jadinya, ya, itu. Dan di sana juga kalian bisa jelasin nanti maunya apa gitu ya, maunya apa. Jadinya nggak mesti data dikumpulin satu gitu untuk machine learning, bisa juga, apa namanya, datanya sendiri dikumpulin oleh banyak gitu misalnya ya. Jadinya, itu macam-macam ya. Ya nanti kan di sana ada pemrosesan kolektif lainnya seperti, apa namanya, broadcast, getter, scatter gitu ya, dan reduce gitu. Nanti kita bahas satu-satu di sana. Kalau yang sudah nggak sabaran bisa nonton videonya juga gitu di sana ya. Itu. Kalau soal source code misalnya ada yang pengen nyari bisa juga kalian ini ya. Saya masih buka ini sebenarnya, pemrosesan paralel 2020 ya.
Password-nya sama ya, password-nya PP 2020. Silakan masuk ke sana dan download materi tahun lalu duluan juga boleh gitu ya. Silakan boleh ya sini, nggak masalah. Ya kalau misalnya ini ya itu ya. Ya, seperti itu ya. Ya, intinya silakan cari di Berajah pemrosesan paralel 2020, silakan masuk di sana. Password-nya adalah PP 2020 ya. Saya gitu aja terus password-nya. Nanti kalau ada tahun 2022 ya PP 2022 gitu ya, seperti itulah. Apa namanya, password-nya gitu ya. Itu ya. Ya. Jadinya kenapa saya ngajari basic juga di sini supaya, ini ya, apa namanya, benar-benar ini ada bayangan nanti step by step itu mengaplikasikannya dalam, ini ya, dalam hampir hampir, aplikasi apapun ya, aplikasi apapun. Dan, apa namanya, saya pingin banyak yang ngambil TA tentang ini gitu ya. Jadi misalnya, apa namanya, klasifikasi, data menggunakan, jaringan saraf tiruan dengan pemrosesan paralel gitu misalnya ya. Jadinya kalau misalnya pemrosesan data kasus A dengan jaringan saraf tiruan udah banyak, tapi dengan pemrosesan paralel masih dikit gitu ya. Seperti itu jadinya tambahin pemrosesan paralel lumayan kalian dapat judul baru gitu loh sebenarnya di sini. Ya. Jadi, ini, apa namanya, bisa kalian terapkan di hampir semua bidang yang Python bisa lakukan. Atau bahasa pemrograman lain bisa yang mensupport MPI bisa lakukan gitu ya. Akhirnya kalau Java gitu misalnya Java bisa apa sih? Java kan bisa sampai buat server sendiri sekelas, apa namanya, Hadoop, sekelas apa namanya, Mosquito dan, apa namanya, Tomcat, macam-macam semua jadi semua itu bisa diparalelkan juga. Ya kalau di tahun 2019 ya, 19 tuh saya karena sekalian ngajar IoT juga waktu itu ya, ini ya, saya ngajar gimana membuat server MQTT ya, kalian belum ngambil ya semester depan, tahun depan ya. Itu menggunakan, pemrosesan paralel juga. Jadinya bisa membuat banyak server sekaligus jalan barengan gitu ya misalnya ya, seperti itu. Jadi jadinya, MPI ini kemampuannya kalau saya bilang unlimited ya, unlimited. Data yang diproses juga nggak terbatas ya. Jadi semua library, di Python atau di platform pemrograman lain yang support MPI itu bisa kita jalani di sini gitu. Jadinya, saya pinginnya sebenarnya mata kuliah ini ya, menambah variasi TA juga gitu ya, variasi TA juga sana ke depannya itu. Ya, oke, itu barangkali ya. Dan juga ini ya, kalau misalnya TA-nya di bidang pemrosesan paralel gitu, nanti di bab 4 itu bisa ada evaluasi tambahan, yaitu, dengan berbagai model pipeline gitu ya. Jadinya, itu bisa jadi topik TA juga gitu. Jadi misalnya, prosesnya sama tapi model pipeline-nya beda, itu bisa jadi waktu pemrosesan, sama akurasinya beda gitu ya, seperti itu misalnya. Itu yang nanti kita bahas di, terakhir-terakhir ya, terakhir-terakhir. Jadinya sabar dulu, ya sabar dulu. Itu juga dan apa namanya, kalau kalian cari literatur yang berbahasa Indonesia emang sedikit, yang kebanyakan bahasa Inggris ya sana ya itu. Ya kalau sempat saya malah pingin bikin ini, buku tentang pemrosesan paralel karena masih dikit yang ngangkat ini gitu ya. Tapi, apa namanya, sekarang lumayan populer karena, arahnya cloud computing dan lain-lain gitu. Biasanya kalau kalian cari buku tentang cloud computing, pemrosesan paralel ini dibahas dikit mungkin satu bab gitu ya, satu bab. Tapi, apa namanya, tersendiri itu nggak ada gitu ya. Dulu ada buku terjemahan gitu ya, waktu zamannya saya tahun berapa ya, 2008 kayaknya, 2008 waktu ngambil S2 waktu itu di UNUD itu saya sambil ini ya, sambil ngajar juga waktu itu di kampus swasta itu ini ya, jadinya ini pemrosesan paralel ini, mata kuliah paling pertama yang saya ajarin dalam karir saya ini ya,
sebagai dosen itu tahun 2008 ya. Waktu itu dosen masih boleh S1 kalau swasta gitu. Jadinya saya sambil kuliah S2, sambil ngajar dosen, sambil kerja sebagai programmer juga gitu. Seperti itu jadinya. Macam-macam ini pagi sampai sorenya saya kerja sebagai programmer sekaligus sysadmin waktu itu di apa namanya, ini ya, perusahaan internet sama enterprise, software gitu ya, software berbasis server intinya gitu. Habis itu ini ya, apa namanya, Sabtu Minggu saya ini ngajar gitu ya, ngajar. Terus sorenya kuliah S2 gitu biasanya ya, seperti itu. Karena emang saya orangnya suka sibuk gitu. Kalau dulu kalau waktu masih single gitu ya, kalau sekarang udah berkeluarga sih enggak gitu ya. Kebalikannya justru saya pengen santai sekarang gitu sebenarnya. Ya, kayak, itu nah, waktu kuliah S3 di Jepang juga saya ini ya, sambil apa namanya, kerja part-time di supermarket gitu ya, buat nambah penghasilan. Jadi tapi lumayan bisa bisa nabung banyak ya. Gini, jadinya, kalau orang kan biasanya kalau kuliah luar negeri itu berapa bawa tabungan keluar, pulangnya minus gitu. Kalau saya plus waktu itu karena kerja part-time sana. Padahal beasiswanya nggak seberapa besar gitu ya, seperti itu. Jadinya macam-macam ya ininya. Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan ya. Nanti bisa tulis-tulis di sini ya, bisa tulis-tulis di sini. Nanti untuk pertanyaan yang sudah ada, sorry saya belum sempat jawab. Nanti ini ya, apa namanya, saya buat video untuk jawabnya sekaligus saya ketik di sini gitu ya. Kalau pas sesi pagi ini apa namanya, kalau saya googling lagi misalnya ada pertanyaan yang susah saya jawab gitu, makan waktu juga gitu ya. Seperti itu. Ini presensinya. Jadi kalau yang belum sempat nyoba, silakan dicoba-coba ya, dicoba-coba, apa namanya, bikin model yang beda gitu ya, buat model beda. Jadinya misalnya kalian bikin session-nya misalnya sampai ini kan 4 session sampai 6 session gitu misalnya ya, 6 session, apa namanya, tapi sesi yang pertama itu misalnya 0 dan 1, sininya, 2 dan 4 gitu ya, dan itu, ya macam-macam. Nanti minggu depan kita bahas gimana kalau, hanya session ganjil, hanya session genap gitu ya, hanya session yang kurang dari 3 gitu, kita bahas itu nanti ya. Jadi ini saya pingin pelan-pelan banget ngasihnya supaya, ini ya, apa namanya, konsepnya nyampe secara, merata gitu ya, merata, apa namanya, seperti itu ya. Jadinya kalau saya waktu ini ya, waktu kuliah itu kan belum ada internet yang kenceng kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita sambil tiduran juga bisa internetan lewat HP, kalau zaman saya enggak gitu ya. Jadi kalau saya dulu emang banyak punya buku gitu ya. Kalau dulu saya bahasa pemrograman tuh suka, buku tulisannya ini ya, Bapak, Abdul Qadir gitu ya, Abdul Qadir itu terkenal banget zaman dulu itu. Jadinya bukunya itu benar-benar step by tebal ya, rata-rata tebal tebal tapi benar-benar step by step ya, jadi pelan-pelan banget, ngasih konsepnya gitu ya. Kalau kan banyak buku-buku juga yang langsung tiba-tiba ngasih kode panjang gitu kan ya. Saya kurang setuju dengan itu gitu ya. Kadang-kadang praktis kalau misalnya kode panjang itu untuk tujuan tertentu gitu. Kadang-kadang juga gregetan kalau lihat contoh kode yang kecil-kecil, tujuannya nggak jelas gitu ya, tujuannya nggak jelas untuk apa sih. Kayak mungkin lihat Berer ini kalau kalian, apa namanya, belajar pemrograman web gitu misalnya mungkin apa namanya, gregetan ya, "Ini ngapain sih nggak jelas banget, ngapain dibikin penghalang?" Gitu mungkin kan pikirnya gitu. Ya tapi, pahami dulu konsepnya nanti, apa namanya, saya tetap kasih ini ya, tetap tetap kasih apa namanya, praktis ya, praktikal yang implementasi yang nyata dan bisa kalian jadikan TA itu setelah UTS gitu ya. Jadinya kalau setelah UTS saya tiba-tiba kasih contoh yang agak panjang menggunakan web crawling dan kalian masih bingung,
saya bisa tunjukin gitu, bagian mana yang kalian nggak paham, karena saya udah per pertemuan per fungsi gitu ya di sana. Seperti itu, ya. Jadinya, kalau saya setuju dengan model suka dengan model yang dikit demi dikit, tapi, ini nanti tiba-tiba dikasih banyak, oh udah mendalami masing-masing gitu kan ya. Sama kayak, apa namanya, waktu SMA gitu kan misalnya, kenapa ada yang sama sekali bengong lihat pelajaran matematika gitu misalnya, karena mungkin, apa namanya, fungsi dasar seperti mungkin fungsi eliminasi, fungsi substitusi gitu, apa namanya, ketinggalan gitu kan ya, ketinggalan dan tidak terlalu paham sehingga, bingung ketika ada, apa namanya, macam-macam gitu, misalnya kasus ini ya, apa namanya, turunan, limit, dan sebagainya gitu kan misalnya itu ya. Itu jadi sama seperti itu, pemrograman juga sama ketika, satu konsep, yang dasar tidak dipahami, dikasih kode banyak, tidak memahami kode itu secara keseluruhan, tapi tahu ngedit bagian-bagian mana saja gitu ya. Kalau di dunia kerja bakal kadang ngalami seperti itu juga ya. Saya juga waktu kerja sebagai programmer juga, banyak seperti itu khususnya di ini ya, misalnya kita membuat, apa namanya, soket, server sendiri gitu misalnya situ ya, apa namanya, banyak sekali kode yang saya males pelajari satu-satu, ini ya, seperti itu. Karena saya waktu S1-nya elektro ya, S2-nya juga elektro gitu ya. Jadinya tidak mempelajari IT sampai semester 5 gitu ya kurang lebih. Tapi emang passion-nya saya lebih ke ini ya, ke IT waktu itu ya. Jadinya, lanjut sampai sekarang gini ya, di IT gitu seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya. Ada lagi pertanyaan? Oke ya. Jadi dicoba-coba ya, dicoba-coba terus, dihayal-hayalin kira-kira apa yang bisa kalian lakukan dengan barrier ini gitu ya, gitu. Soal apa namanya, soal pertanyaan, pada kasus seperti apa kita harus menunggu proses lain kayak gitu. Nah, itu akan terjawab, per kasus gitu ya, per kasus. Jadinya nanti itu juga setelah UTS kita, jawab. Yang penting sekarang, kalian, bisa merancang, ini ya, pipeline untuk, barrier ini dulu gitu, untuk minggu ini ya, seperti itu. Dan kalian juga ngerti kenapa output-nya seperti ini gitu ya, 111, 222. Ya, bagi yang emang hobi banget pemrograman dan logikanya kenceng gitu, mungkin lihat ini gampang banget gitu, mungkin nonton video dikit sudah paham gitu mungkin ada, tapi, nggak semua gitu ya, apa namanya, nggak semua dan, apa namanya, di sana juga gitu, kenapa saya pelan-pelan ngasihnya gitu ya. Oke. Itu jadinya ini ya, kalau yang misalnya nonton video nggak paham gitu, coba install Anaconda, install MPI-nya ya, habis itu, apa namanya, coba dijalanin aplikasinya gitu ya. Jadinya ini di-save ya, di-save di file terpisah ya, itu juga jangan lupa ya, di-save. Taruh satu folder, kalau kalau nggak satu folder kasih lokasi ininya ya, lokasi apa namanya, relatifnya sama kayak web gitu ya, misalnya kalau masuk folder misalnya folder gini ya. Kalau keluar satu folder misalnya ya kayak gini misalnya gitu ya. Sama kayak web ya, seperti itu. Belum ya, belum ngambil pemrograman web. Ya, seperti itu. Oke, tapi kalau supaya paling simpel emang naruh di folder yang sama ya, gitu. Jadinya, cara buat filenya gini ya, apa namanya, di new, text file ya. Saya di tutorialnya udah bikin kok juga itu ya. Oke, itu ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi dicoba-coba ya, coba-coba, step by step nanti jadi ini kok, jadi kerasa kok, apa namanya, fungsinya gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian, sampai minggu depan ya. Jangan lupa dicoba-coba ya.